Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai metode Mamdani. Jadi pertama, pengertian dari metode Fuzzy Mamdani yaitu merupakan salah satu bagian dari Fuzzy Inference System yang beragam untuk penarikan kesimpulan atau suatu keputusan terbaik dalam permasalahan yang tidak pasti. Jadi metode Fuzzy Mamdani ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975, di mana metode Fuzzy Mamdani dalam prosesnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik dan memiliki algoritma Fuzzy yang dapat dianalisis secara matematika sehingga lebih mudah dipahami. Pengambilan keputusan dengan menggunakan metode Fuzzy Mamdani ini untuk memperoleh keputusan yang terbaik dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pembentukan himpunan Fuzzy, yang kedua aplikasi fungsi implikasi, yang ketiga komposisi aturan, dan yang terakhir yaitu defuzzifikasi. Pada penjelasan kali ini kami akan melakukan perhitungan produksi minuman pada perusahaan menggunakan metode Mamdani. Ya, Oke, kita akan masuk pertama yaitu pembentukan himpunan Fuzzy. Tahap pertama dan prosedur metode Fuzzy Mamdani adalah pembentukan himpunan Fuzzy atau dikenal pula dengan istilah Fuzzifikasi. Fuzzifikasi merupakan proses yang dilakukan dengan mentransformasi input himpunan tegas atau Kripps ke dalam himpunan Fuzzy. Hal ini dilakukan karena input yang digunakan awalnya adalah dalam bilangan tegas atau real dari suatu himpunan tegas Kripps. Himpunan Fuzzy ini didasarkan pada tingkatan linguistik yang dikelompokkan dalam suatu variabel Fuzzy. Oke, kita akan masuk ke contoh kasus yang pertama, yaitu misalkan suatu perusahaan akan memproduksi suatu produk minuman A berdasarkan data 1 tahun terakhir. Permintaan konsumen terbesar mencapai 5.000 botol per hari dan permintaan konsumen terkecil mencapai 1.000 botol per hari. Persediaan barang di gudang penyimpanan terbanyak mencapai 600 botol per hari dan terkecil mencapai 100 botol per hari. Perusahaan hanya mampu memproduksi barang maksimal 7.000 botol per hari, dan untuk efisien mesin dan SDM, perusahaan harus memproduksi setidaknya 2.000 botol per hari. Jadi pada perhitungan metode Mamdani ini kita akan menentukan berapa botol minuman A yang harus diproduksi apabila jumlah permintaan konsumen adalah 4.000 botol dan persediaan gudang masih 300 botol. Untuk mengenai contoh kasus ini akan dijelaskan oleh Mardia Alfilah. Perkenalkan, nama saya Mardia Afila. Akan dilakukan penentuan keputusan banyaknya botol minuman A yang harus diproduksi. Variabel Fuzzy yang digunakan adalah permintaan, persediaan, dan produksi. Variabel Fuzzy yang pertama, variabel Fuzzy permintaan. Pada contoh kasus, variabel Fuzzy permintaan terdiri atas dua himpunan Fuzzy, yaitu naik dan turun, seperti yang tergambarkan pada gambar tersebut. Yang ini turun dan yang ini yang naik. Dengan fungsi keanggotaan, new permintaan turun X sama dengan 1X kurang dari 1.000, terus nilai nolnya itu X besar dari 1.000, nilai tengahnya 1.000 kurang dari X kurang dari 5.000, jadi 5.000 dikurang X per 4.000. Terus new permintaan naik X sama dengan nilai nolnya itu X kurang dari 1.000, terus nilai satunya itu X besar dari 1.000, nilai tengahnya 1.000 kurang dari X kurang dari 5.000, X kurang 1.000 per 4.000. Jadi diketahui bahwa jumlah permintaan konsumen adalah 4.000 botol, maka diperoleh nilai keanggotaannya adalah new permintaan turun 4.000 sama dengan 5.000 dikurang 4.000 per 4.000, hasilnya 0,25. Lalu new permintaan naik 4.000 sama dengan 4.000 dikurang 1.000 per 4.000, hasilnya 0,75. Selanjutnya variabel Fuzzy persediaan. Pada contoh kasus,
Variabel fazi persediaan terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu sedikit dan banyak seperti yang tergambarkan pada gambar tersebut. Jadi yang ini tuh banyak dan sedikit dengan fungsi keanggotaan sebagai berikut. New permintaan persediaan Y sama dengan nilai satunya itu Y kurang dari 100, terus nilai nolnya itu Y besar dari 600. Nilai tengahnya itu 1000 kurang Y kurang dari Y kurang dari 600. 600 per Y 600 dikurang Y per 500. Selanjutnya new persediaan banyak Y sama dengan nilai nolnya itu Y kurang dari 100, nilai satunya itu Y besar dari 600. Lalu nilai tengahnya itu 100 kurang Y kurang dari 600. Y kurang 100 per 4000. Diketahui bahwa jumlah persediaan di gudang adalah 300 botol, maka diperoleh nilai keanggotaannya adalah new persediaan sedikit 300 sama dengan 600 dikurang 300 dibagi 500 sama dengan hasilnya 0,6. Lalu new persediaan banyak 300 sama dengan 300 dikurang 100 per 500 hasilnya sama dengan 0,4. Selanjutnya variabel fazi produksi. Pada contoh kasus, variabel fazi produksi terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu berkurang dan bertambah seperti yang tergambarkan pada gambar berikut. Jadi yang ini nih berkurang, terus yang ini tuh bertambah dengan fungsi keanggotaan sebagai berikut. New produksi berkurang, Z sama dengan nilai satunya itu kurang dari 2000, terus nilai nolnya itu Z besar dari 7000. Nilai tengahnya 2000 kurang dari Z kurang dari 7000. Jadi 7000 dikurang Z per 5000. Selanjutnya new produksi bertambah, Z sama dengan nilai nolnya itu Z kurang dari 2000, terus nilai nolnya itu Z besar dari 7000. Nilai tengahnya 2000 kurang dari Z kurang dari 7000. Z dikurang 2000 per 5000. Saya Nurul Fajriya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap kedua dari prosedur metode Fuzzi Mandani adalah penerapan fungsi implikasi. Fungsi implikasi merupakan struktur logika yang terdiri atas kumpulan premis dan suatu konklusi. Fungsi implikasi berguna untuk mengetahui hubungan antara premis-premis dan konklusi. Bentuk dari fungsi implikasi ini adalah dengan pernyataan if X is adalah then, Y is B dengan X dan Y adalah skalar, serta A dan B adalah himpunan Fuzzi. Selanjutnya, berdasarkan contoh kasus tersebut, proses selanjutnya akan menentukan aplikasi fungsi implikasinya. Terdapat 4 aturan fungsi implikasi pada metode Fuzzi Mandani, yaitu 1. If permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang berkurang. R2. If permintaan turun and persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. R3. If permintaan naik and persediaan banyak dan produksi barang bertambah. R4. If permintaan naik and persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungannya. Yang pertama adalah R1, if permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Alpha dikurang predikat 1 sama dengan new permintaan turun dan n permintaan banyak sama dengan min. New permintaan turun itu sama dengan 4000 yang bernilai 0,25 dan new permintaan banyak itu adalah sama dengan 300 yang bernilai 0,4 sama dengan, lalu diambil perhitungan yang paling banyak di antara 0,25 dan 0,4 itu adalah 0,25. Lalu selanjutnya adalah R2, if permintaan turun dan N permintaan sedikit dan produksi barang berkurang. Alpha itu sama dengan predikat 2.
Lalu new permintaan turun, N permintaan sedikit itu sama dengan min new permintaan turun itu adalah nilainya 4.000 dan new permintaan sedikit itu ada nilainya 300. Dari new permintaan turun nilainya dihitung adalah 0,25 dan new permintaan sedikit hasilnya itu adalah 0,6. Di antara dua perhitungan tersebut yang paling besar adalah 0,25. Selanjutnya adalah R3, if permintaan naik, N permintaan banyak, dan produksi berkurang. Perhitungannya adalah alfa dikurang predikat 3. New permintaan naik, N permintaan banyak. Itu sama dengan min, new permintaan naik itu nilainya adalah 4.000 dan new permintaan banyak itu adalah 300. Hasil dari new permintaan naik itu adalah 0,75 dan new permintaan banyak itu adalah 0,4. Lalu diambil dari nilai terbanyak dari perhitungan di atas adalah 0,4. Lalu yang terakhir adalah R4. If permintaan naik, N persediaan sedikit, dan produksi barang bertambah. Alfa dikurang predikat 4, sama dengan U permintaan naik, dan persediaan sedikit, min, sama dengan min, U permintaan naik, itu adalah 4.000, U permintaan sedikit, itu adalah 3.300. Hasil perhitungan dari U permintaan permintaan naik, itu adalah 0,75. Dan U permintaan sedikit itu adalah 0,6. Diambil nilai terbesar dari perhitungan tersebut itu adalah 0,6. Saya Pratiwi Jayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi aturan. Jadi tahap ketiga dari prosedur metode Fujimamdani adalah komposisi aturan. Pada tahap ketiga ini, suatu prosedur dengan tujuan untuk menentukan inferensi dari kumpulan dan korelasi antar aturan menggunakan metode Marx. Dengan makna lain, yaitu prosedur menggabungkan fungsi keanggotaan dari aturan aplikasi fungsi implikasi. Yaitu contoh kasus yang ketiga. Berdasarkan contoh kasus yang dijelaskan oleh Mardia dan Nurul Fajriah pada kasus sebelumnya, tahap selanjutnya itu menentukan komposisi aturan. New fx x sama dengan max new produksi berkurang x new produksi bertambah x sama dengan max 0,25 0,6. Pada saat new produksi berkurang Z sama dengan 0,25, nilai Z dapat ditentukan sebagai berikut. 0,25 sama dengan Z dikurang 2000 dibagi 5000 sama dengan 1250 sama dengan Z dikurang 2000. Z sama dengan 3250. Pada si bertambah Z sama dengan 0,6, nilai Z dapat ditentukan sebagai berikut. 0,6 Z dikurang 2000 dibagi 5000. 3000 sama dengan Z dikurang 2000. Z sama dengan 5. Dengan demikian, fungsi keanggotaan untuk hasil komposisi ini adalah Z sama dengan 0,25 Z kurang dari 3250. Nilai 0,6 Z lebih dari 5000. Jadi nilai tengahnya yaitu 3250 kurang dari Z kurang dari 5000. Yang selanjutnya itu tahap defusifikasi. Tahap terakhir dari prosedur metode Fujimamdani adalah proses defusifikasi. Proses defusifikasi dipergunakan untuk menafsirkan nilai keanggotaan fusi menjadi keputusan tertentu atau bagian yang real. Hal ini berarti mengembalikan nilai besaran fusi menjadi nilai Kripps atau bilangan real dan mengubah fusi output menjadi nilai Kripps berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Proses kasus defusifikasi. Misalkan terdapat 3 daerah fusi dari hasil proses komposisi aturan, yaitu daerah fusi 1, daerah fusi 2, dan daerah fusi 3. Dari ketiga daerah fusi tersebut digabungkan dan digunakan proses defusifikasi agar menghasilkan nilai dari keputusan akhir. Sebagai berikut. Berdasarkan kasus yang dijelaskan oleh Mardia, Nurul, dan saya sebelumnya,
Selanjutnya ini akan dilakukan proses defusifikasi. Pada gambar di atas, proses penentuan momen untuk setiap daerah. Akan dilakukan proses defusifikasi menggunakan metode centrioid. Untuk menentukan nilai krip Z dilakukan dengan membagi daerah menjadi 3 bagian, yaitu D1, D2, dan D3, dengan luas masing-masing adalah A1, A2, dan A3, serta momen terhadap nilai keanggotaan masing-masing adalah M1, M2, dan M3. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di atas. Jadi, proses penentuan momen untuk setiap daerah dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya itu proses penentuan luas untuk setiap daerah. Untuk luas 1, A1 sama dengan 3250 dikali 0,25 sama dengan 812,5. Untuk luas 2, A2 0,25 ditambah 0,6 ditambah 5000 dikurang 3250 dibagi 2 sama dengan 743,75. Untuk luas 3, A3 sama dengan 7000 dikurang 5000 dikali 0,6 sama dengan 1200. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh titik pusat dari daerah fusi yaitu 1230315,5 ditambah 3187515,625 ditambah 7200000 dibagi 812,5 ditambah 743,75 ditambah 1200 sama dengan 4247,74 sama dengan 4248, yaitu jika dibulatkan jadinya 4248. Jadi kesimpulan dari perhitungan produksi minuman pada perusahaan menggunakan metode Mamdani sebanyak 4248 botol. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.